Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan aplikasi kami yang bernama Sistem Informasi Penjualan pada Yupam Shop. Pada tampilan pertama yang akan muncul adalah form login. Di sini kita perlu memasukkan username dan password. Untuk aksesnya terdapat dua akses. Yang pertama akses sebagai admin dan yang kedua akses sebagai kasir. Untuk contohnya, saya akan mencoba mengakses sebagai kasir dengan username-nya mawar, kemudian password-nya mawar123, lalu klik login. Oke, kita sudah masuk. Untuk perbedaan akses pada kedua akses tersebut antara admin dan kasir adalah jika kita bertindak sebagai kasir, maka form yang dapat kita akses hanyalah form transaksi, seperti menu penjualan dan menu pembelian. Namun, jika kita bertindak sebagai admin, maka form yang dapat kita akses adalah form transaksi seperti menu penjualan dan menu pembelian, serta master data, seperti menu barang, menu transaksi, maksudnya menu kategori, kemudian ada menu promo, dan yang terakhir adalah menu user. Saya akan mencoba login kembali menggunakan admin. Kita isi admin, passwordnya admin123, lalu klik login. Untuk mengatur akses pada login dapat dilakukan di form menu user. Pada menu user terdapat dua panel. Yang pertama ada panel login username dan yang kedua ada panel table. Pada panel login username ini kita harus menginputkan data. Seperti contoh, username-nya saya akan input dengan nama Herman. Kemudian passwordnya Herman123. Lalu aksesnya saya beri sebagai admin. Statusnya saya aktifkan, kemudian saya simpan. Oke. Maka data yang tadi kita input akan secara otomatis masuk ke tabel yang ada di sebelah kanan. Pada saat penginputan tadi terdapat status aktif dan nonaktif. Artinya, jika karyawan mengambil cuti, maka status tersebut harus dinonaktifkan agar tidak ada karyawan yang dapat mengakses selain admin ataupun kasir. Kemudian, jika kita ingin mengedit atau menghapus data yang ada pada tabel, maka kita hanya perlu mengklik data mana yang akan kita hapus atau kita edit. Contohnya, saya di sini akan menghapus atau mengedit data bernama Herman. Saya akan edit passwordnya yang tadinya Herman123 menjadi Herman12345. Aksesnya kita masih beri admin, kemudian kita klik edit. Maka datanya akan berubah. Dan selanjutnya, di atas panel table terdapat pencarian. Jika kita ingin mencari data pada tabel, maka kita hanya perlu menuliskan nama yang bersangkutan dengan nama user. Contohnya, saya akan mencari nama bernama Dilan. Maka saya hanya perlu menuliskan Dilan pada pencarian. Nah, akan secara otomatis data yang bernama Dilan akan muncul. Jadi seperti inilah tampilan dan menu pada user. Selanjutnya masuk ke menu supplier. Di sini
Di sini bisa diisi namanya, nama supplier dengan nama PT Maju Jaya Sentosa, yang beralamatkan di Jalan Mustika Sari. Dengan keterangan sebagai penyuplai baju gamis. Ya, lalu disimpan di status dengan status aktif, lalu disimpan. Data berhasil disimpan, oke. Nah, di sebelah kanan itu terdapat list supplier yang sudah masuk. Ya, di PT Maju Jaya Sentosa pun bisa diedit, diklik di PT Maju Jaya Sentosa, di statusnya dibuat sebagai tidak aktif. Lalu diedit, oke, berhasil diubah. Maka dilihat lagi di list sebelah kanan, Maju Jaya Sentosa itu sudah statusnya 0 atau sudah tidak aktif. Maka supplier yang tidak aktif tersebut tidak akan muncul lagi namanya pada form barang. Ya, ini berikut presentasi dari aplikasi supplier. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang form master data promo dalam aplikasi UPAMShop, di mana form ini adalah yang berfungsi sebagai form pengatur besarnya diskon pada aplikasi UPAMShop. Bisa kita lihat tampilannya di sini. Sudah ada beberapa panel yang tertampil. Di panel pertama ini berfungsi untuk penginputan diskon yang ada. Misalkan nama diskon kita ketikkan diskon Agustus Ceria. Agustus Ceria. Besar diskon kita pilih misal 10% dengan keterangan diskon khusus bulan Agustus. Kita pilih status menjadi aktif. Jika sudah, kita lihat di tampilan panel sebelah kanan ada panel item diskon, di mana panel ini berfungsi untuk mengaitkan atau menempelkan diskon yang ada ke barang yang tertera atau yang ada di aplikasi ini. Misalkan kita pilih gamis anak, kita pilih item add, kemudian kita pilih lagi baju anak kuning, kita klik lagi. Jika kita mau mengurangi, kita pilih di tabel di bawahnya, kita klik item remove, maka dia akan hilang. Jadi ini berfungsi sebagai panel mengatur. Jadi besarnya diskon yang ada akan tertempel pada item diskon gamis anak biru dengan baju anak kuning. Jika sudah, kita klik simpan, akan muncul notifikasi seperti ini. Kita klik OK dan akan muncul di tabel di bagian bawah. Nama diskon Agustus Ceria besar 10%, jumlah item 2 karena ada di 2 item kita pilih tadi. Dengan keterangan diskon khusus bulan Agustus, tanggal inputnya adalah hari ini, status aktif. Apabila kita ingin mengedit atau menghapus, tinggal kita klik tabel bagian bawah, kita klik hapus, maka dia akan hilang. Dan jika kita ingin mengedit, kita pilih bawah ini, kita ganti nama diskon Syariah. Oke, kita klik edit, akan muncul notifikasi dan oke, ya sudah berubah ya. Dan apabila kita mengetik acak seperti ini ya, kemudian kita tidak jadi untuk menginput diskon yang ada, kita klik reset, dia akan hilang atau mengosongkan field yang ada di sebelah sini. Dan pada tampilan ini ada kata kunci pencarian, tinggal kita ketik saja keywordnya untuk memudahkan pencarian ya. Misalkan kita mau mencari nama diskonnya Agustus Ceria, kita klik aja kata kuncinya, kita klik enter, maka akan muncul seperti ini. Dan mungkin itu saja
penjelasan panel atau untuk form master data promo. Yaitu menu data master barang. Form data master barang ini berfungsi untuk memanage atau mengatur barang yang ada di dalam toko atau yang nantinya akan dikelola di dalam toko. Dapat dilihat tampilan dari form master data barang. Jadi di sini ada kode, nama barang, satuan, kategori, supplier, stok, harga beli, harga jual, keterangan, dan status. Nah, di bawahnya ada tampilan tabel di mana tabel ini menampilkan barang apa saja yang telah diinput. Kita coba untuk menginputkan barang baru. Misalkan kita inputkan sepatu anak di sini. Terus satuannya pieces. Kategorinya kita pilih. Nah, di sini kita memilih kategori sesuai dengan barang yang kita inputkan. Kita pilih sepatu anak. Nah, maka kode dari barang yang akan kita inputkan ini akan otomatis tergenerate, yaitu SPA001. Kenapa 001? Karena barang yang kita inputkan ini adalah barang pertama. Jadi dia mendapatkan kode SPA, yaitu kode dari sepatu anak, kemudian urutan 001. Yang nantinya 001 ini akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya barang dengan kategori yang sama. Kemudian kita pilih supplier, misal kita pilih PT Maju Jaya, kemudian stok ini sebagai stok awal saat kita menginputkan misal 10, maka nanti di dalam datanya barang yang kita inputkan ini yaitu sepatu anak SPA 001 akan memiliki 10 stok. Misalkan kita harga belinya 70.000, harga jualnya misal 80.000. Keterangannya bisa diisi dengan penjelasan mengenai produk ini atau barang ini, misalkan sepatu anak model tinggi, warna merah. Ya, contohnya seperti ini. Kemudian statusnya aktif. Status aktif ini berfungsi untuk menandakan bahwa barang tersebut masih bisa digunakan. Misalkan sewaktu-waktu barang dinonaktifkan atau misalkan sudah tidak dijual, maka barang tersebut bisa dinonaktifkan. Pertama kita pilih status aktif, kemudian kita pilih simpan. Ya, maka barang yang baru saja kita inputkan akan muncul. Nah, misalkan kita mau mengedit. Misalnya stok yang tadi 10, kita ubah jadi 9. Kita bisa langsung ubah di sini dengan sebelumnya sudah mengeklik data yang ada pada tabel. Dan ketika kita mengklik data pada tabel, maka akses edit yang terbuka adalah sama seperti aset tambah tadi, kecuali kategori. Ya, jadi setelah barang diinputkan, maka kategori dari barang tersebut tidak dapat diubah. Untuk itu, maka untuk edit, kategori di sini sudah tidak bisa diklik ya. Kemudian kita klik edit, maka stoknya berubah menjadi 9 di sini. Ya, misalkan kita akan menghapus, ya, barusan kita bisa klik datanya, kemudian kita klik hapus, ya, maka data akan terhapus. Kemudian misalnya kita dalam proses penginputan atau dalam proses pengeditan di sini, kemudian kita akan membatalkannya, kita bisa menggunakan button reset. Maka secara otomatis
form akan terkosongkan, dan juga tabel akan di-unselect, seperti itu. Jadi berikut tadi penjelasan mengenai form data master. Di transaksi pembelian bertujuan untuk memperoleh harga barang, supplier, dan mengeluarkan order pembelian. Kita lihat pada font pencarian, bisa kita klik. Misal contoh nomor 1 GMA 001 bisa kita klik. Masuk ke quantity beli 10 piece. Dan supplier bisa kita klik yang sudah kita input data supplier. Kita klik PT Maju Jaya. Masuk ke harga beli, misal 100.000. Keterangannya restock harga barang. Restock gamis. Simpan. Bisa kita lihat sudah masuk di tabel. Jika ingin mengubah data pada tabel, bisa kita klik edit di quantity beli. Bisa ingin kita ubah 7, lalu edit, dan data berhasil diubah, dan quantity beli sudah berubah. Dan jika ingin mereset data, kita klik reset, dan data sudah reset. Dan jika ingin menghapus data pada tabel, kita klik data pada tabel, lalu kita hapus. Dan data bisa kita klik yes, dan data berhasil terhapus. Berikut penjelasan dari menu pembelian. Selanjutnya adalah form transaksi penjualan. Form transaksi penjualan ini adalah form yang nantinya berfungsi untuk memanage pembelian pada toko Yufamsoft. Jadi misalnya ada pembelian dari customer kepada toko, maka akan dikelola pada form transaksi penjualan. Nah, berikut adalah tampilan dari transaksi penjualan. Yang panel pertama, di sini ada identitas dari penjualan yang akan terjadi. Misal di sini ada nomor nota 22 TJ 002. 22 di sini adalah menandakan tahun yang saat ini ya. Jadi 2022, maka nomor notanya adalah 22. Kemudian TJ yaitu akronim dari transaksi jual. Kemudian 00002 adalah nomor urut transaksi. Kemudian di sini ada tanggal. Kemudian ada admin. Admin di sini adalah username dari orang yang login pada saat ini, yaitu admin. Dapat dilihat bahwa kasir di sini sama dengan identitas login yang ada di sebelah kiri. Kemudian panel berikutnya adalah panel item. Di sini kita dapat menambahkan barang apa saja yang dipilih oleh customer dan akan dilakukan proses penjualan. Kemudian di sebelahnya ada total. Di sini menghitung total dari harga yang harus dibayarkan oleh customer. Di bawahnya ada tabel di sini. Tabel ini akan memperlihatkan atau menampilkan barang apa saja yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang atau sudah dilakukan pemilihan oleh customer dan akan dihitung total harganya. Nanti akan tampil di tabel barang. Kita coba untuk memilih barang, misalkan di sini ada gamis, customer membeli barang gamis dengan kode GMA 001.
Misalkan dia membeli kuantiti sejumlah 2. Nah, di sini maka tombol masukkan ke dalam keranjang akan aktif. Kita klik. Ya, maka barang tersebut akan masuk ke dalam tabel 5001 gamis anak biru dengan harga 115.000, kuantitinya 2, diskon 34.500. Nah, diskon ini didapat dari diskon yang aktif yang menempel pada barang tersebut ya. Jadi karena ada diskon, maka feed diskon di sini akan terisi. Kemudian ada total. Total ini adalah harga dari barang tersebut setelah diskon. Jadi 115.000 dikali 2 dikurangi diskon, maka muncul total sejumlah 195.500. Nah, ini sesuai dengan total yang ada di sini. Kemudian misalkan kita menambahkan barang lagi, misalkan di sini ada baju, terus dibeli kuantitinya sejumlah 3 misal, kemudian kita masukkan, ya maka di sini akan bertambah barangnya dan total akan bertambah sesuai dengan perhitungan harga. Kemudian di bawah di sini ada subtotal sejumlah 530.000, itu adalah penghitungan harga dari barang yang telah dipilih sebelum diskon. Jadi dengan barang dengan harga sekian, kemudian kuantitinya sekian, tanpa diskon, maka akan masuk ke dalam subtotal. Nah, di sini adalah akumulasi diskon yang didapatkan dari semua barang yang telah diberi. Kemudian misalkan ada kesalahan input, baju yang harusnya kuantitinya 4, tapi sudah diinput menjadi 3, maka kita bisa mengeditnya dengan cara klik data yang ada di dalam tabel. Nah, kemudian kita bisa ubah di sini kuantitinya. Misal kita ubah di 2 misalkan. Ya. Nanti barang akan berubah kuantitinya menjadi 2. Dan misalkan baju kuning ini tidak jadi dibeli, maka kita bisa klik data, kemudian kita bisa klik tombol keluarkan dari keranjang yang ada di sebelah kanan ini. Ya, maka barang tersebut akan keluar dari keranjang dan penghitungan pun akan menyesuaikan. Misalkan sudah selesai proses pemilihan barang yang dibeli hanya gamis anak biru dengan subtotalnya 230.000, kemudian diskon 34.500, maka harga yang harus dibayarkan oleh customer sejumlah 195.500. Nah, kemudian customer membayar, di sini kita bisa masukkan jumlah bayarnya, misal customer membayar sejumlah 200.000. Kita inputkan di sini 200.000, kemudian kita enter, maka di sini ada penghitungan kembalian. Jadi 200.000 dikurang total pembayaran 195.500, maka akan muncul penghitungan kembalian sejumlah 4.500. Kemudian di sini kita bisa menulis catatan. Misalkan dalam pembelian ini ada catatan tertentu, misalnya dibeli oleh, ya, ini catatan pembelian, bisa diinput atau tidak, itu tergantung kondisi saat itu. Jika semua data transaksinya sudah diinput dan dirasa valid, maka kita bisa klik button simpan. Ya. Maka transaksi tersebut akan tersimpan dan nomor nota akan untuk menampung transaksi berikutnya, yaitu 22 TJ0003. Misalkan dalam proses inputan, kita coba lagi input. Dalam proses penginputan misalnya ada pembatalan, kita bisa
Button reset di sini akan membatalkan data yang telah kita input. Ya, klik reset maka data akan terkosongkan seperti itu. Berikut penjelasan dari form transaksi penjualan. Menu master data kategori pada aplikasi UPAMShop. Oke, di sini sudah ada tampilan aplikasi UPAMShop yang sudah masuk di dalam menu master data kategori. Di sini ada berbagai elemen. Pertama, ada frame untuk menginput data berupa nama, kategori, kode, dan juga status aktif atau nonaktif. Juga ada menu pencarian untuk mencari data yang sudah diinput, dan table frame untuk menampilkan data yang sudah diinput. Dan juga ada 4 fungsi tombol. Ada simpan untuk menyimpan data, reset untuk reset data yang akan diinput, dan hapus untuk menghapus data yang ada di table, print untuk mencetak data yang sudah kita input. Pertama, saya akan menemukan tabel simpan. Kita masukkan ke frame inputnya, nama kategori misalkan kemeja dengan kode KMJ berstatus aktif. Kita klik simpan, maka muncul notifikasi data berhasil disimpan dan data akan tampil di dalam master data table. Di sini sudah dimasukkan. Yang kedua, kita akan edit datanya. Ya, di sini kita edit. Misalkan namanya kemeja anak. Oke, kita edit. Maka muncul notifikasi data berhasil diubah dan nama kategori berubah menjadi kemeja anak. Oke, untuk tombol reset ini berfungsi untuk mereset data pada form input ini. Misalkan kita klik data yang tadi, di sini kan sudah terisi teks kemeja anak, KMJ, dan status aktif. Kita reset, maka form pengisian ini akan reset menjadi 0. Oke, untuk tombol hapus berfungsi untuk menghapus data master yang sudah diinput. Misalkan data yang tadi kita hapus. Yes. Muncul notifikasi data berhasil dihapus dan di table master data kemeja yang tadi sudah hilang. Oke, untuk kolom pencarian kita demokan, misalkan kita cari gamis. Oke, maka akan muncul gamis anak. Dan tombol print untuk memprint data kategori yang sudah kita input. Oke, sekian dari penjelasan dari kolom master data kategori.